Oke, rekan-rekan, saya kembali berbicara tentang fenomena pengobatan Ibu Ida Dayak yang kita cintai bersama. Ya, saya selaku akademisi pemerhati persoalan sosial dan juga sebagai warga Dayak Kalimantan. Kita melihat semakin hari pengobatan beliau ini makin booming, makin viral karena terus diliput media. Memang media begini kelakuannya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau itu bermanfaat. Sehingga animo masyarakat kita makin tinggi. Ya. Terbukti beberapa kali harus dibatalkan karena animonya terlalu besar. Yang bisa ditangani beliau maksimal sekitar 30-40 yang datang sampai ribuan. Dan semua tidak sabar untuk diobati beliau. Pertanyaan, kenapa sih masyarakat kita begitu antusias? Jawabannya jelas. Karena memang fenomena pengobatan di Indonesia itu terkendala banyak hal. Pertama adalah masalah biaya gitu loh. Jadi ketika ada pengobatan gratis mereka berbondong-bondong. Kedua, masalah pelayanan. Ya. Bagaimana pelayanan terhadap pengobatan ini juga kadang-kadang terkendala gitu. Jadi masyarakat ketika dilayani bukan makin sembuh, makin stres. Nah ini loh perlu menjawab juga. Ada beberapa medik gitu ya, ahli medik yang mencoba mengkritisi bahwa persoalan pengobatan Ibu Ida Dayak itu adalah lebih kepada sugesti saja, dan sugesti mempengaruhi mereka seakan-akan sembuh padahal tidak. Ya masih mending jawaban masyarakat netizen saya lihat itu. Mereka tersugesti untuk sembuh dan itu mempengaruhi cukup besar untuk sembuh. Ini datang ke pengobatan yang benar gitu, kadang-kadang sarannya bikin stres. Jadi masuk ke rumah sakit bukan sembuh, makin stres karena apa yang disampaikan nasihat-nasihat dokter tuh bikin orang makin bahagia, tapi makin aduh terbebani, harus inilah tahapannya, harus dilanjutkan inilah, harapan hidup makin tipis lah. Akhirnya orang makin tidak suka gitu dan sudahlah pasrah mati saja gitu kan. Nah ini yang harus kita pahami, dan pengobatan alternatif betul. Tetapi menurut saya tidak sebatas itu. Kehebatan Ibu Ida Dayak telah dibuktikan banyak pihak, dan ini juga perlu direferensi pengobatan seperti ini gitu. Bahwa nyata dan banyak saksinya itu bukan tipuan semata, maka kemudian sekelas pesulap merah juga tidak bisa mengatakan beliau menipu, karena itu dilakukan, dibuktikan di tengah masyarakat yang banyak. Dan menurut saya ini satu yang terakhir, kehebatan Ibu Ida Dayak rahasianya menurut saya adalah kebaikan dan kemuliaan hati beliau, itu intinya. Di mana-mana dalam sepanjang sejarah, orang-orang mulia yang hatinya bersih berbuat baik mesti diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh saja. Nabi Yusuf alaihissalam sebelum jadi nabi itu hatinya pure, murni. Allah berikan kelebihan dengan dia mentakbir mimpi. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan innaka minal muhsinin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf adalah orang yang baik. Ini orang baik itu diberi karomah